إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, kita akan mengkaji materi-materi yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yang berkaitan dengan pensucian jiwa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia yang mulia, manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang memiliki jiwa yang suci atau hati yang bersih, bersih dari segala macam kotoran, dari segala macam penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Aflah, beruntung, bahagia, sukses, menang, itu bagi mereka-mereka yang mampu mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, membersihkan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotorinya. Dan kita tidak mungkin bisa menjadi hamba-hamba Allah yang suci batinnya, suci jiwanya, kecuali dengan ikhlas dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas merupakan wasilah, sarana dan juga buah dari kesucian hati. Demikian pula mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sarana bagi kita untuk mensucikan diri. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik secara lahir maupun batin kecuali dengan mengikuti ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh para ulama dua syarat diterimanya amal perbuatan kita. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, ya. Nanti akan kita baca beberapa pandangan para ulama terkait dengan ikhlas. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut, kematian, wal haya, dan yang menciptakan kehidupan. Hidup mati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk memberikan bala. Bala itu artinya ujian, cobaan. Maka ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya hidup itu memiliki karakter ujian. Tidak ada kehidupan tanpa ada ujian, tanpa ada masalah, tidak ada. Karena memang Allah ciptakan kehidupan dunia ini tujuannya untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Ini salah satu rahasia kenapa surat Al-Mulk ini dianjurkan untuk dibaca setiap malam. Karena kita diingatkan tujuan hidup kita apa. Kita diingatkan karakter dunia itu seperti apa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap malam kita diingatkan, kita hidup ini untuk menjadi orang-orang yang terbaik amalnya. Di hadapan berbagai macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian Allah adalah perintah dan larangan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh ini ujian dari Allah. Diuji kita. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Ada yang alhamdulillah bisa mempersembahkan amal yang terbaik di saat ini, yaitu sholat berjamaah di masjid. Ini amal yang terbaik. Ada yang belum bisa mempersembahkan. Dia kalah dengan nafsunya. Diuji oleh Allah dengan rasa kantuk, diuji oleh Allah dengan nyamannya tempat tidur. Ada orang-orang yang kemudian mampu dia menjalankan, menghadapi, lalu dia memilih amal yang terbaik. Apa itu? Salat subuh berjamaah. Kita pun setelah keluar dari masjid ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Terus ujian itu berjalan seiring dengan nafas kita, seiring dengan kehidupan kita. Allah ingin melihat siapa yang mampu menghadapi ujian itu dengan mempersembahkan amal-amal terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau ketika membaca ayat ini memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud ayyukum ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Amal yang terbaik. Kapan seseorang itu dianggap telah mempersembahkan amal yang terbaik? Beliau mengatakan ayyukum ahsanu amala ay aswabuhu wa akhlasuhu. Amal yang terbaik itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar, sawab. Lalu ketika beliau menjelaskan penafsiran ayyukum ahsanu amala dengan kalimatnya aswabuhu wa akhlasuhu, atau akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, ditanya lagi, wahai Abu Ali. Ini nama panggilan Al-Imam Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau menjawab, sesungguhnya sebuah amal jika dilakukan secara ikhlas namun tidak benar caranya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas, dia betul-betul menjalankan amal tersebut
untuk menggapai ridhanya Allah. Dia tidak melakukan amal untuk mendapatkan duniawi, tapi caranya keliru, maka tidak akan diterima oleh Allah. Itu belum masuk ayyukum ahsanu amala. Di zaman Imam Malik ada seseorang yang habis sholat subuh, sholat 2 rakaat. Setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat. Padahal tidak ada sholat setelah sholat subuh. Oleh Imam Malik ditegur. Bahkan Imam Malik mengatakan, "Hai hamba Allah, hati-hati dengan siksanya Allah." Si hamba ini mengatakan, "Wahai imam, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Saya kan melakukan sholat." Kata Imam Malik, Allah tidak menyiksamu karena sholatmu, tapi Allah menyiksamu karena kamu menyelisihi anjuran tuntunan Rasulullah SAW. Nabi melarang sholat setelah subuh, ikuti aja. Kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, ikuti Nabi saja, selesai. Ini orang niatnya ikhlas. Dulu ada orang di negara kita yang niatnya insya Allah baik, Pak. Dia sholat, tapi sholatnya pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat? Kamu ingin merubah agama? Tidak, saya ingin bisa khusyuk dalam sholat. Kalau saya baca bahasa Arab, nggak khusyuk. Ini orangnya mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi dia tidak ngerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Ketulusan ada, ikhlas ada, tapi caranya dia belum mengerti. Maka kata Fudail bin Iyad, orang itu kalau tulus, ikhlas, tapi caranya salah, ya keliru. Belum dikatakan dia berbuat kebaikan. Demikian pula sebaliknya, dilakukan dengan benar, caranya sudah sesuai dengan tuntunan, akan tetapi tanpa keikhlasan. Salat berjamaah di masjid, tata caranya mengikuti Nabi, gerakannya mengikuti Nabi, tapi niat dia hadir di masjid bukan karena Allah, bukan karena panggilan Allah, tapi karena panggilan adanya makan-makan umpamanya. Nang masjid iku meneh nang masjid. Kenapa? Ono sego kuning, nasi kuning. Dia datang, Pak, sesuai dengan aturan salatnya, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan amal yang terbaik. Tidak termasuk ayyukum ahsanu amala. Maka kata beliau, suatu amal akan diterima jika amal tersebut dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan dengan cara yang benar. Ikhlas berarti melakukannya hanya karena Allah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, kita selalu menghadirkan niat sebelum amal. Tujuannya apa? Mengarahkan kehendak diri ini hendak kemana? Saya ibadah ini kemana? Saya niat ibadah ini untuk siapa? Itu tujuan dari niat, Pak. Kita mau sholat, niat dulu. Niat itu jangan dibuat formalitas. Pokoknya ada. Niat itu tujuannya untuk mengarahkan kita ini mau melakukan apa, untuk siapa. Kalau itu belum beres, jangan takbir dulu. Kalau belum beres niat kita ke masjid, jangan keluar rumah dulu. Kalau kita keluar rumah ada niat-niat karena selain Allah, rugi kita, Pak. Itulah mengapa niat itu selalu hadir di awal. Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Kata beliau, ikhlas berarti melakukannya hanya karena Allah, dan benar berarti dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Fudail bin Iyad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia, bukan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan nabinya, kita tidak diperbolehkan menuhankan nabi kita. Innama ana bashar, sesungguhnya saya adalah manusia, kata Allah, yuha ilai. Tapi bukan manusia biasa. Derajatnya gak sama dengan kita. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah? Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, manusia yang termulia. Tidak sebagaimana golongan Yahudi yang merendahkan para nabi mereka. Yang satu menuhankan, yang satu merendahkan. Umat Islam selalu berada di dalam pertengahan. Memuliakan mereka, mengagungkan, menghormati, tapi tidak sampai pada menuhankan mereka. Innama ana bashar yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah. Ilah, Tuhan yang menjadi sasaran penyembahan kita, tumpahan cinta, rasa cinta kita, rasa takut kita, tujuan kita hanya satu, Allah. La ilaha illallah. Maka seorang muslim ketika dia menyadari dan meyakini kalimat la ilaha illallah, dia akan mengarahkan hidupnya hanya untuk Allah. Dia akan mengarahkan seluruh aktivitasnya untuk Allah. Apalagi ibadah-ibadah memang diperintahkan oleh Allah, dia akan persembahkan, dia akan betul-betul mengarahkan niatnya kepada Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada tujuan yang saya tuju, tidak ada Tuhan yang mengatur saya, yang perlu, yang saya curahkan pengabdian saya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa, kata Allah, yang berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua akan berjumpa dengan Allah. Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, dengan membawa kebaikan, dengan membawa ridhanya Allah, apa kata Allah? Falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal-amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang kedua, jangan pernah menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Mempersekutukan Allah lawan dari ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya berarti dia mempersekutukan Allah. Maka dua ini, Pak, kata Allah Azza wa Jalla bekal kita, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita kalau mau selamat berjumpa dengan Allah, amal-amal saleh. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, ikhlas dan mengerjakan kebaikan. Wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Agama Nabi Allah Ibrahim adalah agama yang mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi hamba kesayangannya. Kenapa Ibrahim disebut di dalam ayat ini? Karena klaim orang-orang di luar Islam mengatakan kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah membantah mereka, kalau anda mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, anda pasti mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelanjutan dari agama-agama atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya.
Klaim bahwa selain Islam adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim terbantahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi Allah Ibrahim itu satu, Pak. Intinya satu, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah. Itulah ajaran semua nabi, termasuk ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan berserah diri adalah dengan memasrahkan niat dan amal hanya untuk Allah. Wa man aslam. Islam itu berserah diri. Kita ketika mengatakan diri kita Muslim, berarti kita telah menyatakan diri kita atau kita telah menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri adalah dengan memasrahkan niat dan amal hanya untuk Allah, sedangkan mengerjakan kebaikan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ajaran-ajarannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebangan. Kenapa amal-amal tersebut dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan? Karena dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah atau mengharapkan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal-amal yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan tanpa dorongan iman, tanpa dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan kebaikan disertai tanpa keimanan, maka iman merupakan syarat amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan bahwa semua amal kita selalu diajukan dua pertanyaan. Amal perbuatan kita, dan ini juga pertanyaan perlu kita tanyakan kepada diri kita. Semua amal yang kita lakukan, lima wa kaifah. Lima wa kaifah. Lima itu pertanyaan faktor pendorong amal kita. Kamu beramal, kita beramal, saya duduk di majelis ini lima. Untuk siapa? Apa faktor pendorongnya? Apakah untuk mencari duniawi atau memang ini panggilan dakwah? Antum duduk di sini, tanyakan sebelum keluar di rumah. Dan ini selalu saya sering mengulang-ulang, mohon maaf. Terutama di masjid-masjid yang mohon maaf, menyediakan sarapan pagi umpamanya. Itu bagus, itu luar biasa. Tapi kita ingatkan jamaahnya, kamu keluar untuk apa? Kalau masjidnya nggak ada sarapan, tetap nggak sholat subuh di masjid. Ini amal kebaikan luar biasa ini. Pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya berbuat seperti ini untuk siapa? Apa yang mendorong saya? Saya bangun. Hayya 'alas shalah. Apakah karena memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ataukah panggilan-panggilan yang lain yang mendorong saya hadir di masjid ini? Pertanyakan limadha. Yang kedua, wa kaifa. Kalau sudah baik niatnya, sudah lurus niatnya, maka pastikan langkah kita tidak menyalahi langkah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pertanyaan yang harus selalu kita ajukan. Maka ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Ini dua hal yang harus menyertai dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita berjalan dengan jalan atau berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sertakan keikhlasan dan ittiba', yakni mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita tanyakan niat kita, ya. Bukan menanyakan niat orang lain, Pak. Mohon maaf ya. Kalau niat itu jangan pernah menanyakan niatnya orang, jangan. Karena niatnya orang itu tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dengan Allah. Hati-hati. Kalau soal niat itu, pertanyakan niat kita sendiri. Niat itu sesuatu yang rahasia. Kata para ulama, an-niyah sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Malaikat pun gak tahu niat kita. Kalau soal niat,
sirrun bainal abdi wa rabbih. Itu kata para ulama. Maka jangan pernah mengoreksi niat orang lain. Itu keliru. Kita belajar niat itu koreksi untuk diri kita. Iku niatnya tidak benar iku. Iku niatnya bukan karena Allah. Hati-hati ucapan seperti itu. Biasanya orang ngomong seperti itu, dia niatnya nggak benar. Jadi hati-hati. Niat untuk koreksi terhadap diri kita. Kalau yang kedua, mengikuti tuntunan, bisa kita lihat, bisa kita koreksi. Dan semua itu ikhwani fillah, kita koreksi diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Maka ketika kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, yang suci jiwa kita, baik lahiriah kita, kita tidak perlu mengambil ajaran-ajaran selain dari ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi, dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan apa? Dengan kita belajar ilmu syar'i. Bagaimana saya bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak mengkaji ilmu syar'i, tidak belajar ilmu syar'i? Maka manfaatkan kajian-kajian dimanapun, selama mengajarkan kita, menuntun kita untuk menuju Allah, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, duduk itu kewajiban kita, Pak. Nanti akan kita bahas itu. Ya, seseorang tidak akan mungkin bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang suci hatinya tanpa ilmu syar'i, gak mungkin itu. Tanpa modal ilmu tidak mungkin. Dia akan menyimpang karena dia tidak, ilmu itu nur, cahaya. Cahaya yang akan menerangi jalan kita. Maka mari kita selalu memperhatikan dua hal di dalam diri kita. Yang pertama, al-ikhlas. Niat kita, keikhlasan kita. Yang kedua, al-mutaba'ah, kesesuaian sikap, perilaku, tindakan ibadah kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu dikenang sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita hanya mengenang kelahiran beliau atau mengucapkan gembira dengan kelahiran beliau, tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita menjauhi dan tidak mau belajar tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengatakan di dalam kajian-kajian, mencintai Nabi itu buktinya apa? Belajar apa yang diajarkan oleh Nabi. Mencintai Nabi buktinya apa? Selalu membuka petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Senang dia membaca sabda-sabda Rasulullah SAW. Mencintai Nabi artinya selalu membaca sejarah Rasulullah SAW. Mencintai Nabi adalah selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak mengikuti petunjuk, tidak pernah belajar, bahkan mohon maaf, di rumahnya gak ada buku-buku hadis. Di rumahnya gak ada buku sejarah Nabi. Lalu dia mengaku cinta Nabi. Ya Allah, min aina ya akhi. Orang cinta itu selalu dekat dengan sesuatu yang dicintai. Apapun yang berkaitan dengan yang dicintai, dia selalu dekat, dia selalu senang, dan dia selalu akrab dengan itu. Dan Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan berupa ilmu syar'i, berupa ilmu agama, berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sisa waktu, silahkan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau menanyakan tentang ceramah Ustaz untuk selalu mengingatkan teman atau diri kita sendiri. Seandainya kita tidak sering mengingatkan teman, terus teman itu keliru, bagaimana caranya mengingatkan diri? Jika saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Pak, mohon diulang Pak, kurang jelas tadi.
Afwan, mohon diulang. Bagaimana? Ah, iya. Oh, nah, iya. Iya. Jadi yang pertama, kita dituntut untuk memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Itu idealnya, tuntutan pertama kali. Itulah yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kemudian di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala firman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini kebaikan kita pribadi. Kemudian watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi kita harus memperbaiki diri. Itu tuntutan utama. Namun bukan satu-satunya kewajiban hanya memperbaiki diri. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk berdakwah, memperbaiki orang lain. Maka ketika melihat saudara-saudara kita yang keliru, yang salah, maka kita mendakwahi mereka dengan dakwah yang baik, mengajak mereka dengan ajakan-ajakan yang baik, cara-cara yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Kita melihat ada orang belum menuju Allah, belum berjalan di jalan yang benar. Ud'u ila sabilik, ajaklah dia. Kewajiban kita, Pak. Dakwah itu kewajiban setiap orang Islam, bukan kewajiban ulama. Tok. Ya, tok itu apa? Hanya ulama. Karena Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr, manusia akan keluar dari kerugian tidak hanya dengan iman dan amal soleh, tapi dengan tawasau bil haqq. Maka ingatkan dengan cara-cara yang baik. Cara yang baik itu gimana? Dengan kata-kata yang tidak ada celaan, tidak ada hinaan. Cara yang baik itu gimana? Kita menyampaikan nasihat tidak di depan umum, selama bisa diberi nasihat secara pribadi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, taghammadhi min nushika fi infiradi wa jannibni an-nasiha fil jama'ah fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Kata beliau, berikan nasihat saya dalam kesendirian, jangan memberikan nasihat di depan orang banyak. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Karena nasihat di hadapan orang banyak itu bukan nasihat, namanya taubikh. Taubikh itu mencela, menjatuhkan orang. La arda istima'ah. Maka Pak, nasihati dengan cara yang baik, Pak. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima itu juga sunnatullah dalam berdakwah. Kita harus sabar. Jadi cara-cara yang baik, termasuk cara yang baik itu kita sampaikan apa yang memang itu menjadi kesalahannya. Ya akhi, ya fulan, sebenarnya seharusnya perbuatan ini dilakukan seperti ini. Kalau Bapak punya referensi itu jauh lebih bagus, Pak. Orang itu kalau dibukakan referensi, walaupun dia belum bisa nerima, tapi susah untuk menolak. Tapi biasanya orang itu akan menolak karena melihat kita. Wah, kamu aja nggak ngerti apa-apa kok. Tapi itu wajar sudah, biasa. Makanya di dalam nasihatnya Luqman kepada putranya, ya silakan itu dibaca ya, nasihat Luqman pada putranya dan dijadikan kurikulum dalam keluarga kita itu. Apa nasihat Luqman kepada putranya? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi subhanallah, ini pendidikan, Pak. Anaknya diajarkan untuk apa? Ya bunayya aqimis salat, tegakkan salat. Bukan melaksanakan, tegakkan. Tegakkan itu salat dengan sungguh-sungguh dan baik. Aqimis salata. Apakah cukup untuk menjadikan anaknya Luqman baik hanya dengan sholat? Tidak. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, kamu jadi orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Lalu apa nasihat setelahnya?
Wasbir ala ma asabak. Sabarona terhadap apa yang menimpamu. Apa korelasinya, Pak, antara amar ma'ruf nahi munkar dengan perintah sabar? Orang kalau sudah berbicara kebaikan, Pak, ditentang dia. Orang kalau sudah mengatakan ini baik, ayo kepada kebaikan, jangan berbuat kemungkaran, pasti ada manusia yang menentang, mengolok-olok, bahkan bisa membunuhnya. Dan itu hanya bisa dihadapi dengan sabar. Wasbir ala ma asabak, ya. Fadilahnya besar. Tidak perlu berkecil hati kalau kemudian ditolak, dijelek-jelekan. Ya Allah, kita paling dikatain kamu kok sok suci, kamu sok baik, paling dikatain gitu, Pak. Kalau Nabi itu diusir dan lain sebagainya. Itu. Jadi cara-cara bil hikmah, ya. Bahkan di dalam ayat tadi itu Allah mengatakan kalau dia ngajak dialog, walaupun ini untuk orang-orang ahlul kitab, berdialoglah dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terbaik, ya. Tidak perlu celah-celahan, caci maki, tidak perlu menghina. Jadi terus memberikan nasihat. Wallahu alam bissawab. Seringkali ada orang bertanya, kalau saya belum benar, apakah boleh saya menasihat orang? Boleh, Pak. Mudah-mudahan dengan kita menasihati orang akan membenarkan diri kita. Kata Imam Malik, kalau semua orang yang memberi nasihat itu harus suci dari dosa, maka tidak ada satupun manusia yang berhak memberi nasihat. Sekali lagi kita, Pak, dituntut dua sama Allah itu. Kalau menurut surah Al-Asr, memperbaiki diri dan memperbaiki saudara-saudara kita. Tapi sebelum memperbaiki mereka, tugas kita itu memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.